Selamat pagi pemirsa Kompas TV, jumpa lagi dalam acara Smart Financial Wisdom bersama Halovina. Saya Eko Pratomo dan Muhammad Teguh. Pagi ini kita akan membahas singkat tentang efek corona yang sudah berpengaruh pada kinerja pasar modal. Kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini, tapi tetap harus terus waspada untuk menjaga diri dan melakukan langkah preventif yang sudah banyak dianjurkan. Namun jangan sampai kita panik dan melakukan langkah yang tidak rasional. Begitu juga dalam konteks investasi, khususnya jika Anda memiliki investasi di saham atau reksadana saham. Berkembangnya virus corona juga menyebabkan koreksi cukup dalam di pasar modal Indonesia. Hingga Jumat 13 Maret yang lalu, indeks harga saham gabungan atau IHSG telah turun 22% sejak awal tahun 2020. Lalu bagaimana kita menyikapi kondisi pasar saat ini? Namun sebelumnya, ada baiknya kita melihat ke belakang bagaimana pasar bereaksi dengan kondisi krisis yang sebelumnya pernah terjadi. Mari kita lihat data historis IHSG selama 25 tahun terakhir dari tahun 1995. Kita bisa melihat paling tidak 3 kali bursa efek mengalami penurunan kinerja di atas 30%, yakni ketika krisis ekonomi Asia di tahun 1997 turun sebesar 37%, dan tahun 2000 turun sebesar 38%, serta di tahun 2008 turun hingga 54% yang berkaitan dengan krisis finansial di Amerika. Nah pemirsa, apa yang perlu kita pelajari dari ketiga krisis yang terjadi tersebut? Mari kita amati lebih dekat gambar-gambar berikut ini. Misalkan pada krisis pertama, jika Anda memiliki saham senilai 100 juta rupiah dan pada saat itu terjadi penurunan 37% menyebabkan nilai saham Anda turun menjadi 63 juta saja. Dan dalam waktu 2 tahun kemudian, jika Anda tetap bertahan, IHSG sudah mencapai titik sebelum krisis terjadi. Artinya nilai saham Anda kembali ke 100 juta dalam waktu 2 tahun. Contoh pada gambar kedua, gambar berikutnya menunjukkan pada krisis kedua di tahun 2000 dengan penurunan 38% menyebabkan investasi Anda yang awalnya bernilai 100 juta turun menjadi 62 juta. Tapi kemudian pada krisis ini perlu waktu 3 tahun saja untuk kembali IHSG pada titik awal sebelum krisis yang membawa nilai investasi Anda kembali menjadi 100 juta. Lalu gambar ketiga menunjukkan krisis ketiga dengan penurunan 54%. Namun pemulihan pasar terjadi lebih cepat, di mana dalam 2 tahun IHSG mengalami kenaikan dahsyat, yaitu 143% hanya dalam waktu 2 tahun. Masing-masing 87% di tahun pertama dan 46% di tahun kedua. Hanya dalam waktu 2 tahun berturut-turut nilai investasi Anda yang tadinya 100 juta menjadi 143 juta. Lalu di gambar berikutnya yang keempat, kita bisa lihat kita hadapi saat ini dengan penurunan IHSG sebesar 22% dalam 1 bulan terakhir. Nah, apakah corona juga akan mengakibatkan krisis dengan model penurunan dan jangka waktu pemulihan yang sama dengan sebelumnya? Kita semua belum ada yang tahu. Namun walau belum pasti akan berulang, kita bisa mengambil pelajarannya. Pemirsa Kompas TV, lalu opsi apa yang kita miliki menghadapi situasi seperti ini? Mari kita bahas opsi ketiga. 3 opsi. Yang pertama tahan, beli jika ada dana, dan jual untuk cut loss. Pertama opsi untuk bertahan. Melihat kondisi krisis sebelumnya, pasar umumnya mengalami pemulihan dalam rentang waktu 2 hingga 3 tahun. Jika kita percaya dan tidak membutuhkan dana tersebut dalam waktu di atas, opsi ini bisa diambil. Lalu apa risikonya dengan bertahan? Risikonya masih ada kemungkinan pasar akan terkoreksi lebih dalam sehingga nilai investasi masih akan terus tergerus turun. Opsi kedua adalah membeli jika masih memiliki dana untuk investasi dengan niat investasi jangka panjang, misalnya di atas 5 tahun. Alasan untuk opsi ini sama dengan untuk opsi pertama, didasari bahwa pemulihan pasar bisa terjadi dalam waktu yang sama seperti krisis sebelumnya, yang justru memunculkan potensi keuntungan yang lebih baik daripada membeli ketika IHSG dalam kondisi lebih tinggi sebelumnya. Sementara dari sisi risiko memunculkan potensi tambahan kerugian jika penurunan terus berlanjut. Opsi yang ketiga adalah opsi jual atau menyetop kerugian atau sering disebut dengan cut loss. Asumsinya masih akan terjadi penurunan lanjutan yang lebih dalam lagi. Opsi ini berakibat kerugian yang terjadi adalah kerugian yang nyata atau realized loss. Karena dilakukan penjualan aset. Yang harus menjadi pertimbangan dari keputusan menjual adalah kemana hasil penjualan
investasi ini akan ditempatkan. Mari kita lihat gambar yang keempat. Jika dana investasi Anda sudah menurun 22%, maka jika dilakukan cut loss dan beralih ke instrumen investasi yang lebih aman, misalkan deposito, ori atau sukuk dengan imbal hasil yang 4 sampai dengan 5,5% net per tahun, maka akan butuh waktu 5 hingga 7 tahun untuk kembali mencapai nilai investasi awal Anda sebelum terjadi penurunan ini. Selain untuk melakukan cut loss, opsi menjual kadang dimaksudkan untuk membeli kembali dengan harga yang lebih murah ketika terjadi penurunan lanjutan dan berharap pemulihan aset akan dari kerugian tadi yang sudah terjadi akan bisa lebih cepat dibandingkan pada dua opsi sebelumnya. Apakah risiko dari opsi ini ada, yakni ketika pasar ternyata tidak mengalami penurunan seperti diharapkan dan tidak bisa kembali membeli dengan harga yang lebih murah, maka itu akan terjadi kerugian lebih dalam lagi. Pemirsa Kompas TV, kita memang sedang diuji dengan adanya kasus virus corona, termasuk dalam mengelola investasi kita. Namun sekali lagi kita tetap harus waspada dan jangan panik. Semoga pembahasan topik kita pagi ini membantu Anda melakukan keputusan rasional dengan pertimbangan dan aspek potensi dan risiko yang muncul pada saat bersamaan. Sadari setiap keputusan yang Anda ambil dapat mengandung risiko, sesuaikan keputusan Anda dengan tujuan investasi, jangka waktu, serta risiko yang mungkin masih Anda dapat bertoleransi. Semoga bermanfaat. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness.